Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat bagi kita semua. Marilah kita awali ibadah kita pada saat ini dengan menyanyikan dari PKJ 11 bait 1 dan 2, Inilah Hari Minggu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mulai peribadahan kita dalam keyakinan bahwa pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan beserta saudara. Bapak Ibu yang terkasih, tema ibadah kita hari ini adalah hidup beriman yang benar, yang terambil dari Yakobus 2 ayat yang ke-22 yang demikian bunyinya. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Marilah kita menyanyikan dari PKJ 120 bait 1 sampai 3, Allah Bapa kami puji Engkau.
Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara untuk mengakui dosa dan perbuatan kita di hadapan Tuhan. Dan saya nanti akan menutupnya dengan doa. Marilah kita mengakui dosa dan kesalahan kita. Ya Tuhan kami, Yesus Kristus, kami tahu bahwa Engkau mengetahui isi hati kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah mengakui dosa dan kesalahan kami. Kiranya Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, yang mungkin saat ini kami sering kali melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Melalui tingkah laku kami, perbuatan kami, dan pikiran kami yang mendukakan hati Tuhan dan sesama kami. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon ampunan-Mu dan layakkanlah kami di hadapan-Mu ya Tuhan untuk saat ini, agar ibadah kami berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mohon ampun. Amin. Setelah kita mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan 9 mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Memisahmu, makanya
Saudara-saudara, marilah kita sebelum mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tibalah kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami memohon penerangan Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa mengerti firman Tuhan dengan baik, dan kami juga diberikan kekuatan oleh-Mu, agar apa yang kami dengar bisa kami lakukan, supaya hidup kami senantiasa bertumbuh dan menjadi berkat. Kami serahkan seluruh pemberitaan firman-Mu hanya ke dalam karya Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Markus pasal yang ke-7, ayat 1 sampai dengan ke-8, dilanjutkan ayat 14 sampai 15, kemudian ayat 21 sampai dengan 23. Markus pasal 7 ayat 1 sampai 8. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-murid-Mu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia yang mendengarkan firman Allah dan yang mau melakukannya. Haleluya. Saudara-saudara, tema kita pada saat ini adalah hidup beriman yang benar. Dan perikop kita menceritakan kepada kita tentang tanya jawab Tuhan Yesus dengan orang Farisi dan ahli Taurat, atau semacam perdebatan mengenai hal yang najis. Sebab yang dipersoalkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat tentang murid-murid Tuhan yang makan tetapi tanpa terlebih dahulu membasuh tangan, itu jelas menurut mereka melanggar. Itu adalah satu kenajisan terhadap tradisi lisan dari turun-temurun, bahwa sebelum makan
harus membasuh tangan terlebih dahulu. Saudara-saudara, sebenarnya mungkin membasuh tangan sebelum makan adalah hal yang bagus untuk dalam arti kesehatan, tetapi sayang sekali orang-orang Farisi dan ahli Taurat mengkaitkannya dengan kenajisan di dalam hati. Nah, di tengah-tengah situasi tanya jawab atau perdebatan itu, mari kita bayangkan bahwa saudara dan saya ada di sana, dan kira-kira saudara akan berpihak kepada siapa? Kepada Yesus atau kepada ahli Taurat dan orang Farisi itu? Kalau berpihak kepada ahli Taurat dan orang Farisi, itulah tentang hidup beriman yang tidak benar. Karena mereka munafik, seperti kata Yesus yang mengutip dari kitab Nabi Yesaya pasal 29 ayat yang ke-13, yang dicatat dalam Injil Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Benarlah nubuat Nabi Yesaya tentang kamu, hei orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari Allah. Jadi orang Farisi dan ahli Taurat pada waktu itu menunjukkan kemunafikannya. Ibadah mereka hanya ketaatan pada peraturan yang dibuat oleh manusia. Inilah hidup beriman tanpa pertobatan. Inilah hidup beriman tanpa perbuatan. Percaya tetapi tidak ada penghayatan. Pokoknya, jadi orang percaya kepada Tuhan tetapi hidupnya tidak memuliakan Tuhan. Yang penting lahirnya kelihatan bagus. Saudara-saudara, kepercayaan dengan perbuatan menjadi kontradiktif, bertentangan antara iman dan perbuatan, tidak ada kesinambungan, tidak ada buah iman, hanya aturan-aturan manusia saja. Di dalamnya tidak ada ketulusan dari hati, yang ada adalah akal bulus. Luarnya kelihatannya baik, tetapi dalamnya penuh dengan kejahatan dan jebakan. Lalu sebagai hasilnya adalah kemunafikan. Munafik, mulutnya pedas, nalurinya iri hati, pikirannya menjadi negatif. Saudara-saudara, hati-hati. Ini bisa jadi peringatan bagi kita karena dalam pengalaman kita mudah tergiur atau segera tertarik kepada penampakan atau penampilan lahiriah dan kasat mata. Penampilan yang menarik, pakaian yang indah, wajah yang rupawan, atau tutur kata yang menawan, tapi ujung-ujungnya semua tidak selaras dengan maksud dan isi hati, dan kita menjadi tertipu. Juga adalah pengalaman bahwa memang tidak mudah untuk kita menemukan orang yang jujur dan apa adanya. Situasi hidup terkadang menuntut kita menjadi orang munafik. Kejujuran dan keterbukaan kerap kali berisiko sangat besar bagi kita. Karena jujur apa adanya bisa jadi kita di PHK. Karena jujur apa adanya bisa jadi kita dikucilkan, bahkan dianiaya. Kondisi ini akhirnya bisa memaksa kita hidup menjadi munafik dan palsu. Kita lebih suka memilih arus supaya hidup kita dalam tanda kutip aman dan nyaman. Tetapi saudara-saudara, Tuhan Yesus menentang kepalsuan ini, bahkan menegur keras orang Farisi dan ahli Taurat yang munafik. Yesus menolak sikap sok suci, sok taat, padahal menjadi batu sandungan dan membebani hidup orang lain. Kembali ke situasi awal. Kita kalau mau dipilih di pihak mana, kalau sekarang dikatakan kita memilih berada di pihak Yesus dalam perdebatan itu, maka itulah hidup beriman yang benar, yang berbeda dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Tuhan Yesus sangat menekankan ketulusan dan kemurnian hati. Karena itu, bagi Yesus,
Beriman atau beribadah itu adalah masalah hati, masalah dari dalam. Percaya itu soal hati yang kemudian menjadi terwujud dalam tindakan yang nyata. Bagi Yesus, hidup beriman bukan hanya fasih ritual, tetapi spiritual. Adakah ritual itu disemangati untuk menyembah atau memuliakan Allah, atau hanya untuk upacara-upacara saja? Bagi Yesus, hidup beriman itu adalah berguna bagi orang lain, bukan sekedar orang memuji tata cara ibadah kita dan perilaku ibadah kita. Untuk itu Yesus mencoba memberikan bandingan dengan contoh dalam ayat yang tadi sudah kita baca, ayat 15 sampai dengan 23, saya akan membaca ulang. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi saudara-saudara, hidup beriman yang benar adalah suatu karya untuk menghayati iman agar memberikan daya guna bagi sesama. Jadi hidup beriman yang benar adalah makin menghayati, memelihara hati supaya diisi dengan hal-hal yang positif. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mengakhiri renungan ini, saya teringat dengan satu cerita atau kisah mengenai rumah sakit terapung yang sudah berlayar hampir di seluruh Indonesia, yang dimiliki atau disponsori oleh Dr. Lee Agustinus Darmawan. Ketika diwawancarai, dalam pengakuannya mengapa ia mau melakukan kegiatan dan membangun rumah sakit terapung, maka ada dua jawaban yang menarik bagi saya. Yang pertama, dia mengatakan iman saya yang mendorong saya melakukan itu. Dan yang kedua adalah nasionalisme, rasa kebangsaan. Seluruh bangsa Indonesia adalah bagian dari saya. Jadi kemana-mana Dr. Lee ini dengan rumah sakit terapungnya melayani orang-orang di berbagai pelosok yang jauh, yang tidak bisa dijangkau oleh banyak rumah sakit yang lainnya. Dan yang menarik lagi bahwa di sana tidak ditarik pembayaran sama sekali dan itu gratis. Luar biasa ini pelayanan, tapi yang menarik bagi saya adalah kesaksiannya, iman saya. Nah, inilah bukti tentang iman yang berkarya. Saudara dan saya mungkin tidak harus sebesar Dr. Lee itu, tetapi bahwa hidup beriman yang benar itu harus berbuahkan iman. Hidup yang benar karena iman itu harus senantiasa menunjukkan satu perubahan hidup yang tulus, yang dari hati, yang menjadikan orang begitu tertarik, dan kita tidak hidup di dalam kemunafikan atau kepura-puraan. Demikianlah firman Tuhan untuk kita semua. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa di surga, terima kasih kembali kami diberikan kesempatan untuk menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami teringat untuk saudara-saudara kami yang kami kasihi, yang masih terpapar karena sakit COVID-19, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang di rumah sendiri. Tuhan, tolonglah mereka supaya mereka tetap bersabar, mereka tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan, dan mereka tetap mengikuti protokol kesehatan dengan sebaik mungkin. Kami percaya dengan pertolongan daripadamu, saudara-saudara kami ini akan disembuhkan, akan dipulihkan. Berkati juga anggota keluarga yang lainnya, supaya boleh memberikan dukungan, memberikan semangat. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk kebaktian yang dilangsungkan pada hari ini, maupun secara tatap muka ataupun online di berbagai tempat, supaya Tuhan memberkati sehingga mendatangkan kesukacitaan bagi jemaat, mendatangkan kegembiraan di tengah-tengah pandemi, masih mendengarkan suara pengharapan, masih mendengarkan suara firman Tuhan yang bisa menguatkan. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di GKI Wonogiri yang masih berjuang di dalam pencarian nafkah dengan masa pandemi ini. Berbagai kesulitan harus mereka hadapi, berbagai tantangan yang baru harus mereka hadapi. Berikanlah kepada mereka kepercayaan yang teguh bahwa berkat Tuhan senantiasa selalu ada. Tuhan tidak pernah meninggalkan, bahkan Tuhan akan memberikan berkat yang cukup. Kami berdoa untuk pemerintah kami yang sedang terus mengusahakan supaya pandemi ini bisa diatasi dengan sebaik mungkin. Gerakan vaksinasi di berbagai tempat, kiranya Tuhan berkati supaya boleh berhasil. Dan ya Tuhan, kami mempercayakan bangsa dan negara kami ini sepenuhnya hanya ke dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih, kami naikkan doa syafaat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari ungkapan syukur kita diambil dari Kolose 2 ayat yang ke-7 yang berbunyi, "Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, karena wabah corona sehingga kita tidak bisa berkumpul di gereja, maka bagi yang rindu untuk memberikan persembahan dapat disimpan dulu di rumah, dan apabila nanti kita berkumpul di gereja, persembahan tersebut dapat dimasukkan di kantong gereja, ataupun Bapak, Ibu, Saudara bisa mentransfer ke nomor rekening Majelis Jemaat GKI Wonogiri. Mari kita sambut persembahan tersebut dari PKJ 147, bait yang pertama dan ketiga, yang berjudul "Di Sini Aku Bawa". Persembahan hidup
Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita membawa persembahan yang telah terkumpul ini di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, terima kasih ya Bapa atas kasih karunia yang Engkau limpahkan pada kami, sehingga sampai saat ini berkat-Mu terus melimpah atas kami. Dan apabila saat ini kami boleh memberikan persembahan, Tuhan terima kasih karena Engkau mungkinkan kami memberikan persembahan ini. Ya Bapa, kiranya Engkau mau kuduskan persembahan yang telah terkumpul ini, sehingga persembahan yang telah terkumpul ini bisa kami pergunakan benar-benar untuk kelebaran kerajaan-Mu. Ya Bapa, kami hanya serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur senantiasa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera dan tetaplah memiliki kehidupan iman yang benar, supaya saudara tidak hidup di dalam kemunafikan, tetapi dalam ketulusan dan kemurnian. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih yang kekal dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara semua sekarang ini, sampai selama-lamanya. Amin.